Baiklah, perkenalkan nama saya Deborah Kalsana Pitupulu dengan NIM A1C422115. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari proposal yang telah saya buat dengan judul penerapan model pembelajaran Discovery Learning dengan alat peraga sistem pernapasan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa PASEF di SMA Negeri 12 Kota Jambi. Oke, langsung saja. Pada pendahuluan, saya akan membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat. Pada latar belakang masalah, berdasarkan hasil wawancara dengan guru biologi di SMA Negeri 12 Kota Jambi, eh, pembelajaran yang awalnya dilakukan dengan metode ceramah membuat siswa kesulitan dalam memahami pembelajaran selama di kelas. Oleh karena itu, diperlukan untuk mengganti metode tersebut dan saya memilih metode pembelajaran dengan pembelajaran discovery learning. Bahkan keterbatasan alat peraga juga sangat minim untuk menunjang pembelajaran biologi, serta kesulitan guru dalam menyampaikan materi yang hanya mampu menuntut siswa berimajinasi mengenai proses pernapasan pada manusia. Kondisi ini mempengaruhi motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran biologi selama di kelas. Maka solusi yang dapat diberikan yaitu dengan penerapan model pembelajaran discovery learning dengan berbantuan alat peraga sistem pernapasan sederhana yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di SMA Negeri 12 Kota Jambi. Adapun identifikasi masalah, yang pertama itu adalah keterbatasan alat peraga khususnya pada materi sistem pernapasan. Kemudian yang kedua, kesulitan siswa memahami konsep sistem pernapasan. Dan yang ketiga, ada kesulitan guru dalam menyampaikan materi sistem pernapasan. Batasan masalah membatasi penelitian pada aspek kognitif, yaitu sejauh mana siswa memahami konsep sistem pernapasan dengan alat peraga. Pada penelitian ini, pembelajaran yang dilakukan dengan alat peraga sederhana yang dibuat dari barang seperti sedotan, karet gelang, plastik, balon, selang, styrofoam, kardus, dan juga karton. Untuk rumusan masalah sendiri, berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah bagaimana pengaruh penerapan model pembelajaran discovery learning dengan alat peraga sistem pernapasan terhadap peningkatan motivasi belajar siswa kelas 11 di SMA Negeri 12 Kota Jambi. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran discovery learning dengan alat peraga sistem pernapasan terhadap peningkatan motivasi belajar siswa kelas 11 di SMA Negeri 12 Kota Jambi. Adapun manfaat penelitian, di sini ada 4 manfaat untuk siswa, guru, sekolah, dan juga peneliti. Manfaat bagi siswa yaitu peningkatan motivasi, penggunaan alat peraga, dapat membantu siswa memvisualisasi pernapasan yang kompleks sehingga konsep menjadi lebih mudah dipahami dan mudah untuk diingat. Manfaat bagi guru yaitu peningkatan kualitas pembelajaran. Penelitian ini dapat memberikan referensi bagi guru dalam memilih dan menggunakan alat peraga yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kemudian manfaat bagi sekolah yaitu peningkatan mutu pendidikan. Dengan penerapan hasil pembelajaran, sekolah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Ada manfaat bagi peneliti yaitu pengembangan diri. Melalui peneliti dapat mengembangkan kemampuan penelitian dengan analisis data. Kemudian, pada tinjauan pustaka, saya akan membahas mengenai kajian teori dan juga penelitian terdahulu. Pada kajian teori, saya masukkan mengenai pengertian model discovery learning. Discovery learning memiliki arti sebagai proses pembelajaran yang tidak memberikan keseluruhan, melainkan melibatkan peserta didik untuk mengorganisasi, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk mengembangkan pengetahuan berbagai macam.
Discovery learning mempunyai kelebihan yaitu bisa membangkitkan motivasi belajar peserta didik karena keinginan peserta didik yang tinggi. Adapun alat peraga, alat peraga ini berfungsi sebagai media visual dan taktik yang dapat memperjelas konsep abstrak menjadi lebih konkret dan mudah dipahami oleh peserta didik. Dengan kata lain, alat peraga adalah jembatan antara materi pelajaran yang seringkali bersifat abstrak dengan memahami konkret siswa. Saya juga membahas mengenai materi sistem pernapasan. Materi sistem pernapasan pada manusia itu merupakan materi yang bersifat abstrak yang berkaitan dengan mekanisme serta proses terjadi di dalam tubuh, sehingga sulit bagi siswa untuk memahami materi tersebut. Oleh karena itu, untuk membantu siswa dalam memahami materi sistem pernapasan pada manusia, maka proses pembelajarannya diperlukan bantuan alat peraga dapat menjelaskan atau menunjukkan atau membuktikan konsep-konsep atau gejala-gejala yang dapat dipelajari. Adapun hubungan dari ketiganya yaitu dari hubungan metode pembelajaran discovery learning, alat peraga dan juga sistem pernapasan yaitu tiganya memiliki hubungan yang sangat erat di mana model pembelajaran tersebut untuk meningkatkan motivasi siswa dan penggunaan alat peraga untuk mempermudah siswa dalam memahami dan menimbulkan rasa motivasi yang baru pada setiap siswa. Adapun penelitian terdahulu, di sini ada penelitian terdahulu. Untuk yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Nauleni dan Manu yang berjudul pengembangan media audio visual dan alat peraga dalam meningkatkan pemahaman konsep dan motivasi. Adapun persamaan judul ini dengan judul penelitian yang ingin saya lakukan yaitu persamaannya untuk meningkatkan motivasi siswa dan dengan menggunakan alat peraga, sedangkan perbedaannya yaitu tidak dicantumkan secara khusus, tidak menunjukkan metode, tidak model pembelajaran yang digunakan. Kemudian penelitian yang dilakukan Setiadi 2019 penerapan pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa bersamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu model pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan motivasi, sedangkan perbedaannya itu pada penelitian ini tidak menggunakan media alat peraga. Adapun metodologi penelitian, pada metodologi penelitian ini akan dibahas jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan juga teknik analisis data. Untuk metode penelitian, jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif atau metode eksperimen, quasi eksperimen, desain pretest, post-test control, group design. Untuk rencana penelitiannya itu bisa dilihat dari tabel tersebut, kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan keterangan yang telah tertera yaitu X sebagai perlakuan pada kelas eksperimen dengan pembelajaran inquiry sosial, 01 pretest kelas eksperimen setelah perlakuan, 02 pretest kelas kontrol setelah perlakuan, kemudian 3 proses kelas eksperimen setelah perlakuan, 4 peserta post-test kelas kontrol setelah perlakuan. Adapun tempat dan waktu penelitian, penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 12 Kota Jambi PASEF pada semester ganjil 2023-2024. Untuk populasi dan sampelnya, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa dan siswi di SMA Negeri 12 Kota Jambi. Kemudian sampelnya, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, pemilihan kelas eksperimen dan kontrol dilakukan dengan cara ditetapkan sehingga terpilih kelas
11 IPA 1 sebagai kelas eksperimen yang melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan alat peraga, sedangkan kelas 11 IPA 2 sebagai kelas kontrol yang melaksanakan pembelajaran tanpa menggunakan model pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian variabel penelitian, di sini ada variabel terikat dan juga variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah motivasi belajar siswa, sedangkan variabel bebasnya adalah pada penelitian ini adalah model pembelajaran discovery learning. Adapun teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan angket, wawancara, dan juga dokumentasi. Peneliti melakukan observasi dengan cara melihat aktivitas guru terhadap penerapan variabel X. Adapun skor yang diberikan pada penilaian guru yaitu sebagai berikut. Di sini ada rentang poin-poin di mana selalu dapat poin 1, sering 2, kadang-kadang 3, tidak pernah 4, Bang. Dan sama sekali tidak pernah itu diberi poin 5. Untuk teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi. Yang pertama, uji validitas adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu alat ukur, misalnya kuesioner, benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Dengan kata lain, uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan akurat dan relevan dengan konsep yang akan diukur. Kemudian, uji reliabilitas. Reliabilitas suatu instrumen ialah suatu instrumen jika konsisten diberikan kepada subjek yang sama dan dilakukan dengan waktu yang berbeda, orang yang berbeda dan tempat yang berbeda maka akan memberikan hasil yang sama atau relatif yang sama yang nantinya akan menggunakan SPSS. Kemudian uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal seperti diketahui bahwa uji parametrik mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Uji homogenitas eh, varian ini digunakan untuk mengetahui apakah kedua homogen atau tidak. Uji linearitas adalah untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Yang terakhir, menggunakan uji hipotesis. Pengujian selanjutnya itu memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi dengan menggunakan tabel nilai R pada momen. Menurut Sugiono, untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut, besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel tersebut, interval koefisien dan tingkat korelasi. Jika 0,00 sampai 0,199 itu dikatakan tingkat korelasinya sangat rendah. Dan 0,80 sampai 1,00 tingkat korelasinya itu sangat kuat. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan dari proposal saya. Eh, Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.